Halo, Assalamualaikum anak-anak. Bertemu lagi dengan Ibu Putri. Nah, di kesempatan kali ini kita akan belajar tema 1, subtema 2, mata pelajaran ilmu pengetahuan alam. Tetapi sebelum kita belajar, kita berdoa dulu ya anak-anak. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Berdoa, dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Berdoa selesai. Amin ya rabbal alamin. Simak terus ya anak-anak. Anak-anak, ada yang masih ingat apa itu bunyi? Nah, bunyi adalah sesuatu yang dapat kita dengar atau dapat ditangkap oleh indera pendengar. Bunyi dapat terjadi karena ada benda yang bergetar. Nah, benda yang bergetar inilah disebut sebagai sumber bunyi. Sebelumnya kita pernah belajar ya anak-anak contoh-contoh sumber bunyi seperti keragaman alat musik yang ada di Indonesia. Selain itu, benda-benda sekitar kita yang menghasilkan bunyi. Bunyi ditangkap oleh indera pendengar. Indera pendengar kita adalah telinga. Nah, kita punya dua telinga, telinga kanan dan telinga bagian kiri. Telinga sendiri memiliki dua fungsi. Yang pertama untuk mendengar, yang kedua sebagai alat keseimbangan tubuh. Anak-anak, telinga kita memiliki 3 bagian. Yang pertama adalah bagian luar, yang kedua adalah bagian tengah, dan yang ketiga adalah bagian dalam. Yuk kita bahas masing-masing. Anak-anak, perhatikan gambar telinga berikut ini. Telinga kita terdiri dari 3 bagian. Yang pertama bagian telinga luar, yang kedua bagian telinga tengah, dan yang ketiga bagian telinga dalam. Telinga bagian luar terdiri dari beberapa organ. Yang pertama adalah daun telinga. Daun telinga berfungsi untuk menangkap dan mengumpulkan bunyi. Organ yang kedua adalah lubang telinga. Lubang telinga berfungsi untuk meneruskan bunyi ke telinga tengah. Nah, pada bagian lubang telinga terdapat rambut halus yang berfungsi menghalangi debu dan air yang masuk ke dalam telinga. Telinga bagian tengah terdiri dari beberapa organ. Yang pertama, gendang telinga. Gendang telinga berfungsi untuk menangkap gelombang bunyi dan meneruskan ke tulang-tulang telinga. Organ yang kedua adalah tulang-tulang telinga. Tulang-tulang telinga berfungsi untuk meneruskan getaran bunyi ke rumah siput. Di dalam rongga terdapat 3 tulang pendengaran, yaitu tulang martil, tulang landasan, dan tulang sanggurdi. Organ yang ketiga adalah saluran eustasius. Saluran eustasius berfungsi untuk menyeimbangkan tekanan udara di luar dan di dalam telinga, sehingga genang telinga tidak rusak. Selain itu, saluran eustasius juga berfungsi menghubungkan telinga tengah dengan faring. Faring sendiri adalah bagian yang menghubungkan mulut dengan kerongkongan. Selanjutnya, kita akan membahas telinga bagian dalam. Telinga bagian dalam terdiri dari beberapa organ. Yang pertama adalah tingkap oval. Tingkap oval berfungsi untuk menghubungkan telinga tengah dengan telinga dalam. Selain itu, tingkap oval juga berfungsi untuk meneruskan getaran suara dari tulang sanggurdi menuju koklea. Organ yang kedua adalah tingkap bundar. Tingkap bundar ini berfungsi sebagai pintu masuk getaran suara menuju ke rumah siput. Organ yang ketiga adalah rumah siput atau biasa disebut dengan koklea. Rumah siput atau koklea berfungsi sebagai penerima getaran bunyi dari tulang pendengaran dan meneruskan bunyi ke saraf pendengaran. Organ yang keempat adalah saraf pendengaran. Saraf pendengaran adalah bagian telinga yang meneruskan bunyi ke otak. Bagian kelima adalah saluran setengah lingkaran. Saluran setengah lingkaran berfungsi untuk meneruskan getaran ke rumah siput. Telinga dapat mengetahui letak sumber bunyi. Bagian telinga yang sangat berperan penting untuk mengetahui arah datangnya bunyi adalah daun telinga.
karena daun telinga ini terletak di telinga bagian luar. Contohnya saja, ketika ada bunyi yang datang dari sebelah kanan, otomatis telinga kita sebelah kanan akan lebih cepat mendengar dan lebih jelas mendengar daripada telinga kita yang di sebelah kiri. Bagaimana bunyi dapat kita dengar dan bagaimana telinga dapat merasakan sebuah getaran? Yuk kita bahas sama-sama anak-anak. Secara garis besar, proses bunyi dapat kita dengar dengan cara getaran bunyi masuk melalui daun telinga, melewati lubang telinga, lalu getaran ditangkap gendang telinga. Getaran dari gendang telinga diteruskan ke tulang-tulang telinga. Di tulang-tulang telinga ini, getaran menjadi lebih besar dan masuk ke rumah siput. Di rumah siput, getaran diubah menjadi pesan atau sinyal listrik. Sinyal tersebut kemudian diteruskan oleh saraf pendengaran menuju otak, yang kemudian menerjemahkan jenis dari bunyi tersebut. Itulah proses bunyi hingga dapat kita dengar. Telinga atau indera pendengar kita dapat mengalami kerusakan atau mengalami gangguan. Nah, ada pun beberapa gangguan yang dapat dialami oleh telinga adalah sebagai berikut. Gangguan pada indera pendengar yang pertama adalah tuli. Tuli adalah penyakit tidak bisa mendengar bunyi atau suara. Penyakit ini disebabkan bisa jadi penyakit sejak lahir atau kebiasaan seseorang mendengar suara yang terlalu keras. Gangguan pada indera pendengar yang kedua adalah conge. Conge adalah penyakit tidak bisa mendengar bunyi atau suara yang disebabkan adanya infeksi pada bagian yang tersembunyi di tengah-tengah karena adanya bakteri. Nah, anak-anak, ada beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk merawat indera pendengar kita agar tidak rusak atau menurunkan fungsi indera pendengar. Adapun beberapa cara itu, yang pertama, tidak mendengarkan suara terlalu keras. Yang kedua, membersihkan telinga secara teratur menggunakan kapas atau cotton bud. Yang ketiga, jika ada gangguan pendengaran, kita harus segera pergi ke dokter untuk memeriksakan. Yang keempat, jangan memasukkan benda ke dalam telinga. Itulah beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk merawat indera pendengar kita. Sudah seharusnya kita merawatnya, karena merawat indera pendengar adalah salah satu cara untuk mensyukuri apa yang sudah Allah berikan kepada kita. Alhamdulillah, sekian penjelasan dari Ibu mengenai materi ilmu pengetahuan alam. Semoga apa yang Ibu sampaikan bisa kalian pahami dan bisa bermanfaat untuk kita semua. Oke, sampai ketemu di video-video selanjutnya. Jangan lupa klik tombol like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Jangan lupa dukung channel saya dengan klik tombol subscribe, like, comment, and share. Siapa tahu video saya bisa bermanfaat untuk teman-teman yang lain. Terima kasih.